Shalom adik-adik, gimana? Masih tetap semangat? Kita sudah masuk di hari yang kedua. Hari yang kedua ini Allah yang luar biasa juga mau menyapa adik-adik yang luar biasa. Sebelum kita masuk di hari kedua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki hari yang kedua. Hari ini kami mau sekali lagi belajar tentang Yesusku yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami semangat untuk mengikuti sekolah Alkitab online ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, biarlah Engkau yang pimpin acara kami dari awal sampai dengan akhirnya nanti dan di sore hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau teriakan yel-yel kita. 1, 2, 3. Salon! Sekolah Alkitab liburan online. Ya, itu yel-yel kita. Boleh duduk lagi. Gimana? Seru kan salon kita? Kemarin sore kita juga sudah memperlihatkan hasil karya kita. Nah, profesor juga bikin nih hasil karya profesor lebih besar daripada punya kalian. Profesor ambil dulu ya skeletonnya. Wah, ini dia hasil karya profesor. Profesor bikinnya nggak sendirian, dibantu sama asisten profesor. Aduh, kelip. Nah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Kita diciptakan begitu rumit, luar biasa. Ini tulang-tulang skeleton melindungi organ-organ tubuh kita yang ada di dalam. Nah, kita juga mau belajar hari ini tentang skeleton ini. Kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yesusku memang luar biasa. Kita mau sama-sama masuk ke hari yang kedua. Oke, silahkan. Halo adik-adik, jumpa lagi di Salon. S-A-L-O-N. Sekolah Alkitab liburan online. Nah adik-adik, tadi kan Profesor Dr. Clippert udah menyuruh kita untuk gerakan tubuh kita kan, biar lebih bugar. Tapi kakak tes lagi deh yel-yelnya ya, biar lebih semangat. Yuk semuanya berdiri. Siap-siap ya, ikutin kakak. Salon. S-A-L-O-N. Sekolah Alkitab liburan online. Bagus. Yuk sama-sama kita nyanyi Them Dry Bones. Sama-sama kita nyanyiin lagu tema kita, Yesus luar biasa. Otakku
dikasih tahu ya kan. Nah, kita mau bahas satu tema, tulang yang kering. Wah, tapi tulang yang kering itu ada obatnya loh. Apa itu obatnya? Ada yang tahu? Hati kita harus gembira. Karena apa? Sumber kegembiraan kita itu Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyi hati yang gembira. Semuanya berdiri. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, bener banget adik-adik, hati yang gembira itu Tuhan senang. Tapi adik-adik, walaupun kita patah semangat, tulang kita kering, tapi adik-adik ada satu sobat kita yang setia. Kakak tahu nggak sobat kita yang setia itu siapa? Wah, tahu. Kalau Kak Agnes tahu? Udah. Berarti adik-adik tahu nggak? Siapa itu? Siapa, Kak? Siapa? Oh iya, bener banget. Adik-adik ada yang tahu tuh di sebelah sana. Kita hitung sama-sama. Siapa sobat kita yang setia? 1, 2, 3. Yesus. Betul. Yuk sama-sama kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Tunjukin angka 1 di depan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kita pasti di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Lebih kencang. Namanya Yesus. Bagus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tunggu, kita stop dulu. Nah, kayaknya kurang semangat ya. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau lebih cepat lagi. Kita katakan ada satu sobatku yang setia.
biar lebih semangat lagi nih, kita ulangin yuk lagu tema kita. Setuju? Setuju dong. Yesusku luar biasa. Musik kakak, siap-siap ya. Jangan duduk, jangan duduk. Ayo berdiri. Aduh. Capek sekali Profesor ikutin gerakannya. Profesor sudah lemas hari ini. Aduh, kelipet. Adik-adik, yuk kita ikutin sesi yuk. Dem bones, dry bones, dem bones, dry bones. Wah, ternyata lagunya seru ya adik-adik ya. Karipka dari tadi ngulang terus. Adik-adik juga berasa seru banget kan lagunya kan? Iya, nah kita ulang sekali lagi yuk kata-kata yang dem bones, dry bones-nya aja. 1, 2, 3. Dem bones, dry bones. Dem bones, dry bones. Nah, enaknya lagunya adik-adik ya, seru sekali. Nah, sekarang adik-adik Karipka lagi ada di gurun. Panas banget di sini. Adik-adik berasa panas nggak? Karipka sih di sini kepanasan banget, mataharinya terik banget. Terus nggak ada tempat berteduh pula. Tapi tenang aja, Karipka akan tetap semangat untuk menceritakan kisah hari ini ke adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, hari ini cerita Karipka adalah tentang dry bones. Ada yang tahu nggak kira-kira dry bones itu apa sih? Dry bones itu terdiri dari 2 jenis kata, dry dan bones. Dry itu artinya kering dan bones itu yang berarti tulang. Jadi kalau digabungkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tulang yang kering. Nah, kisah tulang kering ini diambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Nah, adik-adik ambil Alkitabnya yuk. Karipka juga ambil Alkitab nih di tas ransel. Ya, nanti kita buka Alkitab bersama-sama untuk melihat apa sih judul dan cerita dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Nah, adik-adik udah siap belum dengan Alkitabnya? Nih, kita buka bersama-sama ya dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Udah dibuka semua kitabnya? Nah, Yehezkiel pasal yang ke-37 ini berjudul Kebangkitan Israel. Nah, kira-kira apa hubungannya ya cerita dry bones, tulang yang kering itu dengan kebangkitan Israel? Nah, untuk tahu apa hubungannya, kita dengar kisahnya lebih lanjut ya. Secara ajaib, Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel dengan cara secara tiba-tiba. Secara ajaib, Nabi Yehezkiel dibawa oleh Tuhan ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia yang sangat kering.
Lalu berkatalah Tuhan, "Hai Yeskiel, menurutmu bisakah tulang-tulang itu hidup kembali?" Nabi Yeskiel pun menjawab, "Tuhan, Engkau lebih tahu dari saya, pasti Engkau tahu jawabannya." Lalu kata Tuhan lagi kepada Nabi Yeskiel, "Kalau begitu, bicaralah kepada tulang-tulang itu dan katakan bahwa aku akan menumbuhkan urat, daging, dan akan menutupinya dengan kulit. Kemudian aku akan memberikan nafas kehidupan kepada mereka." Maka Nabi Yeskiel melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan lihat adik-adik, hal yang sungguh amat sangat ajaib terjadi. Tulang-tulang itu bangkit dan saling sambung menyambung menjadi kerangka tubuh manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu Nabi Yeskiel melihat kerangka tubuh manusia itu mulai tumbuh, memiliki urat, daging, dan juga kulit. Kemudian Nabi Yeskiel meminta kepada Tuhan untuk memberikan nafas kehidupan kepada manusia-manusia itu. Dan jadilah pasukan tentara yang luar biasa, gagah dan kuat. Adik-adik, sudah nonton kan videonya bagaimana Tuhan memberikan penglihatan ketika berbicara kepada Nabi Yeskiel melalui cara yang sangat-sangat ajaib, cara yang sangat luar biasa. Dan Tuhan melakukan itu dengan suatu tujuan. Tuhan ingin memberikan penjelasan bahwa tulang-tulang kering yang tadi itu adalah orang-orang Israel. Tulang kering yang rapuh dan yang sudah hampir mati itu adalah keadaan orang Israel yang keadaan hatinya sangat sedih, yang keadaan hatinya sangat sengsara dan menderita. Tetapi melalui penglihatan tersebut, Tuhan juga menjanjikan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan kembali menghidupkan orang Israel dengan memberikan pengharapan dan kehidupan yang baru. Dan kemudian Tuhan juga akan menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar dan seperti tentara-tentara yang siap berperang, yang kuat dan yang gagah. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang Israel. Israel sedang mengalami penderitaan dan sengsara yang sangat mendalam, tetapi ingat, Tuhan Yesus kita yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan apa yang terjadi pada bangsa Israel, seperti yang tertulis dalam Mazmur 40 ayatnya yang ke-18. Yuk kita buka bersama yuk Mazmur 40 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 40 ayatnya yang ke-18. "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat." Kita baca sekali lagi ya adik-adik ya. Ini adalah ayat hafalan kita untuk salon hari kedua. Ya, kita ulangi. Mazmur 40 ayatnya yang ke-18. "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat." Ya, demikianlah adik-adik cerita tentang dry bones atau tulang kering pada hari yang kedua ini. Nah, kita pindah lokasi yuk adik-adik. Soalnya kalau kelamaan di sini kayaknya ntar tulangnya Karipka juga bisa jadi kering nih. Nah, untuk mencegah supaya tulang adik-adik di rumah juga nggak kering, kita akan membuat sesuatu yang spesial hari ini. Nah, yuk kita pindah lokasi. Sekarang kita pindah ke dapur. Yuk. Hai adik-adik, pada hari ini kita akan membuat kue kering yang berbentuk tulang. Bahan-bahannya sangat mudah dan adik-adik bisa menemukannya dengan gampang. Di pasar juga ada, di toko kue juga ada ya. Yang pertama
bahannya adalah tepung terigu. Yang kedua, garam. Kemudian baking powder, baking soda, susu cair, mentega cair, gula halus, dan vanili. Sekarang untuk mengukur, Ibu tidak menggunakan sendok ukur, tetapi benar-benar sendok makan yang adik-adik punya di rumah. Jadi semua bisa membuat kue ini. Kalaupun tidak mau punya sendok ukur, kita tetap bisa melakukannya ya. Coba perhatiin caranya ya. Cara mengukurnya adalah seperti ini. Kita ambil tepungnya, kemudian kita ratakan dengan bantuan pisau. Ketika ini sudah rata, ini kita hitung 1 sendok makan. Ya, sekarang Ibu akan mulai memasukkannya dan alat-alatnya, tempat kocokan, kemudian ini dipakai untuk mengayak tepung, kemudian kita pakai spatula. Pertama ya, kita masukkan mentega cair sebanyak 5 sendok makan. Kita masukkan mentega cair sebanyak 5 sendok makan. Kemudian kita masukkan gula halus sebanyak 6 sendok makan. Nah, kemudian adik-adik kita kocok ya. Kita kocok sampai tercampur rata dan warnanya berubah agak pudar. Enggak terlalu kuning lagi ya. Setelah jadi seperti ini, jangan lupa kita masukkan vanili setengah sendok makan. Adik-adik boleh pakai vanili bubuk juga ya, tetapi Ibu pakai vanila yang berat ya. Kita aduk lagi, kocok lagi sampai tercampur. Sudah tercampur, kita angkat. Kita sudah selesai menggunakan yang ini. Berikutnya kita masukkan tepung terigu. Tepung terigu tadi sebanyak 18 sendok makan ya. Nah, waktu kita masukkan sambil kita ayak. Kita ayak tepung terigunya supaya yang bergerinjil tidak ikut masuk. Kalau ada yang tersisa kita buang ya. Sudah, kemudian kita ambil, masukkan garam 1. Setelah garam masuk, kemudian baking powder, pakai sendok teh 1/4 ya, kira-kira 1/4 sendok teh. Begini, kira-kira kita masukkan. Setelah baking powder, sekarang baking soda. Baking sodanya sedikit aja, lebih sedikit dari yang kita masukkan tadi. Sekitar segini, kita masukkan. Setelah selesai, kita menggunakan spatula. Aduk sampai nanti kelihatan seperti butiran-butiran ya. Belum, ini masih belum ya. Aduk rata sampai menjadi seperti butiran. Sudah terlihat seperti butiran, adik-adik kita masukkan susu cairnya.
1,5 sendok makan. Nah, kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Setelah tercampur seperti ini, adik-adik harus cuci tangan dulu ya, tangannya bersih. Setelah tangan bersih, baru kita bantu ya. Tapi nggak usah lama-lama waktu kita mau menguleninya ya. Ini ibu juga udah cuci tangan tadi ya. Nah, nggak boleh terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, kuenya akan melebar. Kurang bagus bentuknya nanti. Ya. Ya, sudah menjadi seperti ini adik-adik, dan sudah kita udah bisa bentuk ya. Sudah jadi, semua udah selesai. Kita ambil, kita bentuk bulat-bulat. Makanya kenapa kita harus cuci tangan dulu ya. Kalau enggak nanti kotor. Kita bentuk bulat. Kita bentuk bulat, kemudian kita giling ya. Kalau belum ini nggak apa-apa, diulang lagi, dibikin bulat lagi. Kalau belum berhasil, kita pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan yang sabar ya. Kalau mau bikin sesuatu kita harus sabar. Kalau nggak sabar nanti nggak jadi ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Adik-adik membayangkan nggak gimana bentuk tulang? Kalau kita lihat ada bentuk seperti hati di ujungnya. Jadi kita bentuk, ambil tengah, sedikit, kita masukin. Kita mau membentuk hati. Nah, satu ujung, demikian juga ujung berikutnya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat ya bentuknya setelah. Nah, ini tulang yang kecil. Nanti adik-adik kalau mau bikin yang panjang, mau bikin yang lebih kecil dari ini, bisa juga. Tapi cara pembuatannya begitu, gampang sekali kan? Nah, nanti adik-adik habisin semua yang udah adik-adik aduk-aduk. Nah, setelah dibentuk seperti ini, adik-adik taruh di teflon. Sangat mudah ya, jadi nggak perlu pakai oven. Jadi adik-adik semua bisa mengikuti pembuatan kue kering ini. Adik-adik siapkan teflon, kemudian adik-adik supaya nggak gampang gosong, hangus, pakai kertas bakar ya. Kita menggunakan kertas bakar, belinya di toko kue ya. Toko kue ada, bahan-bahan kue ada. Kita gunting sesuai dengan besarnya teflon kita untuk jadi dasar di teflon. Nah, seperti ini ibu sudah bentuk mengikuti teflon. Kemudian kue-kue yang tadi kita bikin, kita taruh satu persatu. Seperti ini udah jadi, ibu taruh. Terus taruh di sini, tapi dengan jarak ya, ada jaraknya ya, supaya waktu kue ini mengembang, enggak saling berhimpitan. Nah, setelah itu, setelah semua selesai, semua dibentuk satu-satu, kita taruh di teflon, kemudian kita tutup ya. Nah, sudah selesai, kita nyalain kompornya, kita panggang selama 10 menit. Nah, 10 menit, nanti kalau sudah 10 menit kita udah bisa ngelihat, udah berubah warna belum ya? Kalau sudah berubah warna agak kecoklatan kelihatan di bawah, berarti kue kita sudah matang.
Tapi ingat ya, ingat hati-hati sekali waktu pakai kompor harus api kecil. Kalau apinya besar nanti bawahnya hangus. Ya, jadi pakai api kecil 10 menit. Kalau mungkin adik-adik nanti bentuknya agak besaran, butuh waktu paling lama 15 menit. Itu udah matang ya. Nah, nanti ini Ibu pakai 10 menit. Setelah 10 menit, kue ini udah jadi seperti ini. Siapa tahu nanti adik bentuknya lebih bagus dari Ibu, lebih pintar dari Ibu. Wah, jago-jago kan adik-adik kan. Wah, Bu, tulangnya ini kurang bagus. Punya aku bisa lebih bagus. Hebat ya. Nanti setelah jadi ini, kalau adik-adik, Bu tapi kan tulang kan warnanya nggak begitu dong Bu. Aku maunya yang putih Bu, kalau digambar tulang juga warnanya putih. Boleh, adik-adik beli apa? Beli coklat blok. Nanti di bahan kue, toko bahan kue juga dijual ya. Coklat blok yang warna putih. Warna putih caranya gimana? Bikinnya gampang. Coklat bloknya dipotong, adik-adik potong, taruh di tempat. Tapi jangan pakai plastik ya, tempatnya ya. Masukin ke tempat, kemudian pakai lagi bawahnya. Misalnya ini pakai teflon nih ya. Teflon juga bisa atau apa, dikasih air dulu. Terus ini coklat yang udah ada di tempatnya taruh. Nggak boleh sampai air masuk ke dalam tempat ini ya. Nah, setelah itu adik-adik pakai sendok. Adik-adik aduk sampai mencair. Sudah mencair, angkat. Setelah angkat, adik-adik ini kue yang udah jadi ini, adik-adik siram. Tapi taruh dulu ya. Kalau lebih bagus, ada kayak rak-raknya, ada bolong-bolongnya. Jadi coklatnya bisa turun. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti setelah jadi baru diangkat. Tapi angkatnya pelan-pelan ya. Itu pun setelah kering. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Tuh, lebih menarik ya. Kue tulangnya lebih menarik ya. Nah, gampang sekali kan adik-adik. Mudah ya. Nggak ada alasan untuk tidak mengikuti acara membuat kue kering. Selamat mencoba adik-adik. Semoga berhasil. Wah, seru kan adik-adik? Kita belajar masak, kita belajar tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap tulang kering. Wah, jangan patah semangat ya. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik, bangkit berdiri, kita mau yel-yel lagi. Salon, sekolah, Alkitab, liburan, online. Oke, silakan duduk kembali. Profesor mau ingatkan lagi pertemuan Zoom meeting kita di sore nanti. Kelas 1 dan 2 di jam 4. Kelas 3 dan 4 di jam 5. Lalu kelas 5 dan 6 jam 6. Oke, ingat-ingat ya. Lalu kerjakan aktivitasnya, tadi kan memasak ya, masak tulang. Itu nanti kita bawa, kita makan sama-sama dengan guru kita. Lalu kemudian, Profesor ingatkan lagi tentang lomba video kita. Jangan lupa, kalian nanti di akhir salon ini, di hari keempat, kalian rekam, kalian sebutkan apa yang sudah kalian dapatkan selama sekolah Alkitab online ini. Oke adik-adik, kita mau tutup hari kedua ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari kedua ini. Kami belajar bagaimana Tuhan boleh secara luar biasa memulihkan tulang-tulang yang kering, sehingga ada pengharapan kembali, ada semangat lagi. Ya Tuhan, apabila hari-hari ini kami mungkin seperti tulang kering, tidak bersemangat, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh kembali punya semangat dan punya pengharapan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar untuk berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sore nanti kami akan berkumpul kembali di Zoom meeting. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami semangat untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.